Kita memilih sebagai sahabat dunia, dipusuhi Allah. Kita memilih sebagai sahabat Allah, dipusuhi oleh dunia. Siang hari ini, ya, hidup kita ini sebenarnya banyak pilihan ya. Banyak pilihan, kita bisa memilih yang enak dan kita juga bisa memilih yang enggak enak ya. Tetapi setiap pilihan-pilihan kita ini ya, itu dipengaruhi oleh keinginan yang ada ya. Nah, bagaimana kita memilih yang terbaik dan bagaimana kita mendapatkannya. Siang hari ini kita akan bersama-sama belajar ya, menentukan pilihan yang tepat yang akan menjadikan kita sebagai pemenang. Ya. Bacaan pada siang hari ini adalah Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 ya. Temanya adalah sahabat dunia atau sahabat Allah. Wah, langsung dijawab sahabat Allah. Amin ya. Ya, sahabat dunia atau sahabat Allah ya. Karena kedua ini ya cuma selembar benang tipis yang membedakan. Karena kenapa? Karena orang percaya itu bisa menjadi sahabat dunia sekaligus menjadi sahabat Allah. Ya, kita akan baca di dalam Yakobus 4 ayat 4. Kita bersama-sama yuk. Hei kamu orang-orang yang setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, ini ditujukan adalah untuk orang-orang percaya. Ya, disebutkan, hei kamu, wah sadis ya, ngomongnya hei kamu, bukan hei anda gitu, atau saudara-saudara enggak. Hei kamu, orang-orang yang tidak setia. Kenapa dia bisa ngomong orang-orang tidak setia? Karena di bawahnya dikasih tahu persahabatan itu dengan dunia atau dengan Allah. Karena kalau kita memilih dengan dunia, kita jadi musuh Allah. Tapi kita kalau memilih dengan Allah, dipusuhi oleh dunia. Ya kan? Nah, karena kenapa? Karena kan firman Tuhan berkata, dunia tidak mengenal aku. Demikian pun Anda sebagai anak-anak Tuhan juga dipusuhi oleh dunia. Jadi kita memilih sebagai sahabat dunia, dipusuhi Allah. Kita memilih sebagai sahabat Allah, dipusuhi oleh dunia. Ya, itu kenyataannya. Oke. Nah, sahabat, setiap orang pasti mempunyai seorang sahabat. Ya, tidak ada satupun yang tidak ada sahabat. Karena kenapa? Sahabat itu yang pertama adalah orang yang paling dekat. Ya. Satu orang yang dekat dengan kita. Betul, semua orang yang dekat dengan kita belum tentu jadi sahabat. Tapi sahabat adalah super dekat. Dan dia tuh tahu kita, ya, tahu dalamnya kita, tahu dia mengenal kita gitu ya. Dia tahu kita. Jadi sahabat, kita membutuhkan seorang sahabat karena ini ya, bahwa dia tahu akan keadaan kita. Yang kedua, ya, di dalam persahabatan yang kita lakukan ya, ada kepercayaan. Setiap orang pasti kalau udah ngobrol nih sama temennya ya, pasti kalau dia bukan sahabat kita, tidak akan pernah menceritakan sesuatu. Terutama rahasia pribadi ya. Itu rahasia yang kalau udah cerita, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Pasti pesannya adalah itu. Saya percaya deh sama kamu, cuma kamu aja. Ya, kalau nggak percaya, nggak mungkin dia kasih tahu. Ya kan? Dan ditambah embel-embel, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nah itu, jadi dalam persahabatan, sahabat yang akan kita cari adalah ada kepercayaan. Ketiga, di saat ada kepercayaan, karena kita tuh nyaman sama dia dan rasa aman di saat kita menceritakan sesuatu kepada dia, ya, kita yakin dan kita percaya bahwa apa yang kita kasih tahu ke dia, itu dia tutup mulut. Ya. Bukan yang cerita ke kiri ke kanan, oh ya sih ini ceritanya gini, kamu tahu nggak ya? Tidak. Sahabat, dia tidak akan pernah menceritakan. Ada satu jaminan di saat kita bercerita, dia tidak akan menceritakan kemana-mana. Dan itu yang akan membuat kita, oh ya, enak, lega rasanya, tenang rasanya. Adakah kita semua mempunyai teman seperti itu? Pasti ada, gak mungkin gak. Ya.
sebelum Tuhan Yesus pasti ada di antara kita, sesama kita sahabat. Yang keempat, sahabat juga melengkapi kita. Melengkapi keberadaan kita, menjagai kita kalau kita benar saat ada benar-benar membutuhkan. Ya, di saat kesusahan, di saat dilanda, ditinggal pacar, di saat nanti keluarga ada masalah dengan anak gitu, kita akan bercerita, dia tuh ada. Karena apa? Dia itu selalu melengkapi kita. Nanti dia akan memberikan saran-saran dan dia juga akan menuntun, ya kan? Sahabat itulah yang akan kita cari, ya. Nah, sekarang kita akan lihat sahabat dunia. Ya, sahabat dunia. Sahabat dunia saat kita menjalin persahabatan dengan dunia ini, ya. Di mana ya kita ini selalu mengikuti cara-cara dunia dan bagaimana menginginkan sesuatu, bagaimana menanganinya, dan bagaimana menyelesaikannya. Itulah yang dunia berikan. Ya. Kalau kita mempunyai sahabat dengan dunia, dengan kriteria 4 orang ini pasti kita dapat. Ya. Dia akan memberikan kita kenyamanan, dia juga bisa rahasia, tetapi tetap ada perbedaan dengan sahabat jika kita sahabat bersama Tuhan, bersahabat dengan Allah kita. Ya, karena manusia belum tentu 100% menjaga kerahasiaan kita betul-betul. Betul tidak? Ya atau ya? Ya, tidak akan, tanda kutip sekali. Tetapi kalau kita memilih sahabat dengan Tuhan, ya, Tuhan tidak akan kasih tahu, ya pas ada si A berdoa, ya ini ya, sini gini, nggak mungkin deh. Ya, Tuhan tidak mungkin. Ya, apa yang menjadi ganjalan kita Tuhan menjaga. Bahkan keamanannya 100%, bahkan 1000% dijamin Tuhan yang akan jaga. Amin. Nah, Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sahabat dengan dunia itu tercangkup dalam 3 kategori. Yang pertama, keinginan daging. Ya. Semua keinginan daging yang memberikan satu kepuasan hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 1 dia berkata, dari manakah datangnya sengketa atau pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang? Orang kalau bertengkar mulut itu gara-garanya apa? Gara-gara argumentasi saya harus menang. Walaupun kalah sebenarnya saya harus menang. Jadi dia memuaskan hawa nafsu yang ada di dalamnya. Ya kan? Kalau sepertinya anak Tuhan, belum tentu dia akan bertengkar. Walaupun dia bertengkar juga, ya cuma sampai enggak full, cuma setengah aja deh. Perhatikan MTR. Pagi-pagi, ya saya ngalamin soalnya pagi-pagi namanya juga desak-desakan, ketemu orang, didorong sama orang, dimarahin habis-habisan. Ngapain kamu dorong-dorong saya? Lawang saya juga nggak tahu kenapa ngedorong yang di depan, nah saya juga didorong orang, ya kan? Apa boleh buat, betul nggak ya? Terpaksa saya juga ceklikin yang di depan, yang di depan nggak marah-marah. Nah, kalau orang Hongkong digituin, marah lagi nggak? Iya, rame tuh pagi-pagi, ya kan? Oh aku, ya udahlah sorry ya, aku juga, sorry ya mau isi ya, udah selesai, ngapain capek-capek. Yang kedua, saya kena lagi marah, karena apa? Udah desak-desakan, rame-rame, pemandangan kan tidak ada. Yang ada cuma mandangin dia gitu loh, betul kan? Saya cuma bisa mandangin dia atau ke bawah atau HP, ambil HP nggak bisa karena terlalu sempit, ya. Akhirnya saya pandangin dia. Wah ngamuknya, udah pagi-pagi di ngamuk orang, mengkel banget. Dalam hati, ngapain kamu marah lawang tidak ada pemandangan yang lain kok, ya kan? Dia sampai bilang, kamu ngapain lihat-lihat saya? Waduh, saya juga semua orang pada ngeliat. Ya ampun Tuhan, Tuhan ampuni aku sudah tidak ada pemandangan lagi kecuali yang di depan, aku bilang. Kenapa? Karena ego, karena keangkuhan kita, ya. Seakan-akan hawa nafsu kita harus dipenuhi gitu, ya. Ya saya cuma bilang ya barangkali dia lagi ribut kali sama suaminya, ya kan. Kenalah saya yang lagi berpandang-pandangan, ya kan. Betul toh? Karena kalau nggak ada, selama saya masuk MT bar pandang-pandangan pun tidak ada kejadian seperti itu.
Ya, itulah manusia. Hawa nafsu itu, ya. Hawa nafsu itu tanpa disadari itu akan masuk ke dalam kita. Kenapa? Dunia menawarkan yang enak. Ya, dunia menawarkan enak. Yang kedua, keinginan daging, ya. Keinginan mata. Tadi dikatakan keinginan daging dan keinginan mata. Ya, keinginan mata itu karena apa? Dari mata turun ke hati. Ya, itulah dari mata turun ke hati. Yang akhir jadinya akan membuka satu jendela dosa. Dari mata turun ke hati. Ya, karena apa? Di dalam Yakobus yang kedua, ya 4 ayat 2, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Paling gampang contoh adalah Daud. Ya, paling gampang sekali contohnya adalah Daud. Dia jalan-jalan di sore hari, dia melihat seseorang lagi, Batseba lagi mandi. Akhirnya matanya kan, wah, pemandangan indah, ya kan? Pemandangan indah akhirnya dari mata turun ke hati. Yaitu adalah kata-kata mutiara yang cukup bagus. Dari mata turun ke hati, akhirnya dia menyukai dan mengambil, dan akhirnya terjadi sesuatu, dan terakhirnya dia merencanakan pembunuhan. Kenapa? Karena kedagingan kita ini, karena harus terpenuhi, ya. Dimana ya sesuatu yang nggak bisa kita dapatkan dari mata kita, nggak bisa kita dapatkan, ya. Tapi akhirnya terjadilah. Tapi yang sekarang nggak ada pembunuhan seperti itu. Paling juga dibunuhnya melalui apa? Sosmed. Iya, beramai-ramailah. Suami diambil sama tetangga, beramai-ramailah membunuh di dalam sosmed, ya. Ramailah cerita di sosmed dari ujung A sampai ujung B. Itulah, ya. Oleh sebab itu kita lihat mata kita pelihara mata kita habis-habisan. Kita lihat yang indah-indah saja, ya. Jangan yang orang lain ada kita mau, jangan, ya. Karena Tuhan juga menyediakan, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Yang ketiga, keangkuhan. Angkuh itu sebenarnya apa? Sombong, ya. Karena apa? Karena dia itu lebih dari, ya. Punya kekayaan, saya merasa lebih dari. Punya kemampuan, saya merasa lebih dari, ya. Jadi mengakibatkan, ya. Biasanya orang yang seperti itu dia mempunyai target, ya saya bisa semua, gitu. Ya, semua bisa saya lakukan. Nah, akhirnya mengakibatkan apa? Sombong. Ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 6b, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Allah paling membenci orang yang congkak, sama dengan orang yang sombong. Kenapa? Karena orang sombong tidak akan melihat Tuhan. Dia melihat bahwa dirinya lah yang paling benar, paling bisa, paling segala-galanya. Betul? Itulah. Jadi, yuk, dunia itu cuma menyatakan satu, ya. Hawa nafsu, pemenuhan, ya, mau untuk memuaskan, ya. Yang keduanya itu adalah mata. Mata itu ya melirik kiri, bolehlah melirik kiri yang lain-lain, tetapi kita harus menjaga. Karena apa yang kita lihat itu bisa masuk ke dalam. Dan di dalam ini bisa mempunyai perencanaan masuk ke sini. Ya. Bagaimana itu cowok ganteng, seganteng-gantengnya apapun juga, kebetulan cowoknya ada 2 di sini. Ya, jadi cowok ganteng, ya. Seganteng-gantengnya cowok itu kan sudah ada yang memiliki, tapi saking pengennya dia berusaha. Ya. Tahta, kesombongan. Cinta adalah wanita, ya, kebanyakan. Yang satunya lagi harta. 3 dunia ini, ya, selalu akan memberikan kepuasan di dalam dunia. Bagaimana kita sebagai anak Allah, ya, sebagai sahabat Allah, kita perhatikan yang sebagai sahabat Allah.
Sebagai sahabat Allah yang pertama semalam ya ikut menara doa, cung. Yes, yuk sama-sama masuk menara doa. Ada yang berbeda, ada yang berbeda. Kita belajar lebih lagi. Zoom-nya sudah dikasih. Ikuti menara doa. Karena di menara doa kemarin juga dikasih tahu mengenai ini, mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Yang semalam dikatakan bahwa Abraham adalah bapak. Bukan, bapak orang beriman. Nah, itu yang semalam. Yang saya adalah Abraham sebagai sahabat Allah. Bagaimana dia bisa sebagai sahabat Allah? Karena dia mengenal Allahnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenal Allah kita? Ya, Allah kita itu Allah yang seperti apa? Yang pertama, Yakobus 4 ayat 5b. Roh yang ditempatkan dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Berarti Tuhan, ya, itu adalah Tuhan yang cemburu. Ya, dia maunya cuma dia aja satu. Ya, dan hari ini pujiannya adalah mengenai Roh Kudus. Kita percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, Roh yang ditaruh di kita saat ini adalah Roh Kudus. Karena kalau Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus juga ada di samping Allah Bapa. Ya, sama dia juga maunya kita itu dia yang hanya dia aja. Ya, jadi kita harus benar-benar mengenal Allah kita, bagaimana dia sebenarnya di dalam kehidupan kita. Dia ingin supaya kita menempatkan dia yang terutama, benar-benar yang terutama. Ya, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, di dalam keluarga, ya betul, keluarga adalah nomor satu. Tetapi Tuhan juga tetap meminta, ya, keluarga nomor satu, Allah Bapa pun nomor satu, ya. Dan di dalam 10 perintah Allah dikatakan, ya, hanya jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu Allah lain. Ya, di Keluaran itu nanti dibuka ya, Keluaran 20 ayat 3. Ya, jangan membuat patung yang serupa. Dikatakan lagi, jangan sujud menyembah. Ya, 3. Ya, jangan menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Yang pertama kita harus mengerti siapa Bapa yang kita sembah itu siapa. Dia adalah yang cemburu, dia hanya menginginkan kita menyembah dia satu-satunya. Jangan ada berhala. Berhala itu bukan patung ya. Zaman dulu saya berpikir berhala adalah patung ya. Tetapi sebenarnya berhala bukan patung ya. Itu secara fisik. Nah, sekarang berhala itu kan banyaknya kan di kesukaan kita yang membuat kita lebih gitu ya. Jadi saya suka nih nonton Korea ya dulu sekarang udah enggak, saya enggak ngerti deh. Itu gara-gara apa ya itu Korea itu yang masak-masak itu satu itu aja ya. Nah, saya lebih mementingkan dia gitu. Nah, itulah berhala bagi kita. Kita cek dan dicek berhala itu masih ada enggak di hidup kita. Kita minta Tuhan untuk cabut ya, oke? Dan yang ketiga ya, tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah itu gampang atau enggak? Tunduk kepada Allah. Biasanya kalau kita tunduk kepada Allah kan tunduk kan begini kan? Tunduk kepada Allah gampang apa enggak? Enggak ya? Enggak ya? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Daging lemah, oke, diterima daging lemah. Ya, oke, nggak apa-apa daging lemah, apalagi nggak bisa. Kenapa kita nggak bisa tunduk gampang kepada Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan nggak kelihatan. Itu yang paling gampang. Tuhan tuh nggak kelihatan, Tuhan kan roh. Kita tahu Tuhan di mana. Nggak kelihatan toh? Nggak ada yang nggak bisa kita raba-raba gitu kan? Nggak bisa loh, ya nggak bisa ya. Tuhan adalah roh, kita nggak kelihatan. Tapi kita percaya Tuhan itu ada karena apa? Karena iman. Ya. Nah, kenapa kita nggak bisa tunduk? Ya, tunduk kepada Tuhan sama artinya dengan taat. Karena kita merasa fisiknya nggak ada, jadi kita ogah-ogahan. Ya. Contoh yang gampang.
mentaati firman. Karena tunduk kepada Allah, kita harus mentaati perintah-perintahnya. Ya. Yang paling gampang adalah cuma satu, doa. Kalau udah capek, saya juga seperti itu. Kalau udah capek, blek aja tidur. Cuma satu yang kita ngomong, Tuhan makasih ya Tuhan hari ini. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, Tuhan sudah menjaga. Aku capek Tuhan, gak bisa banyak ngomong, tidur ya makasih dalam nama Yesus, amin, tidur. Ya, kenapa? Karena Tuhannya gak ada gitu, ya kan? Karena ada di dalam hati kita. Ya. Tapi kalau sepertinya pulang, ada papa, ada mama. Mah, pulang, dah pulang gitu. Udah ya, capek tidur. Mama sama papa bilang, ngapain nih orang say hello kayak dikit? Ya enggak ya. Cuma, mah, pak, aku pulang, udah capek ya, tidur gitu. Cuma katanya 3 kata. Apa mama, papa ngerasa ini enggak? Kok nih anak kayaknya, apa aku ini ada, apa enggak? Apa cuma laporan, apa enggak gitu ya? Sama dengan Tuhan. Itu yang fisik aja bisa ngerasain. Ya. Kalau anakku pulang datang, mah aku pulang ya. Ngapain malam-malam? Gimana tadi di sana? Gimana? Rasanya kan pengen ngobrol. Anaknya bilang, aduh mah capek mah pulang lah. Mau mandi tidur. Mau ngomong dia sudah ngekat tidur gitu. Rasanya kan nggak enak. Kenapa? Kita aja juga anak kok nggak tunduk gitu ya. Ya cerita kek, ya ngomong kek, apalagi kalau disuruh, jangan lupa ya kamu kerjakan ini. Ya, anaknya bukan yang ngerjain, malah pergi lagi. Ya. Rasanya keselnya nggak ada, gitu ya. Aduh, apalagi Tuhan. Kita memang nggak bisa. Kita nggak bisa saling memaksa, nggak bisa. Ya. Membaca Alkitab nggak bisa dipaksa. Kita semua dewasa, tidak ada yang kanak-kanak. Tidak mungkin setiap hari, baca ya, baca. Gak bisa. Ya. Tapi dengan tunduk, ada kelihatan atau tidak, kita membaca Alkitab, sebenarnya Tuhan menyuruh kita baca Alkitab bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Di saat galau, nongol tuh. Itunya apa, remanya. Ya kan? Di saat senang, datang. Di saat sakit, datang lagi. Ya kan? Di saat sakit paling enak apa coba? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana bisa hati gembira lawang lagi sakit? Ya kan? Tapi kan Tuhan bilang, ayolah bangkitkan, gembira, senyum, terima kasih. Lama-lama sakitnya lupa. Lama-lama sakitnya kita hilang, ya kan? Nah, itu kenapa kita harus tunduk kepada Tuhan tuh karena kita ini udah ditebus sama Dia. Dia sudah menebus kita loh. Ya. Seharusnya kita ini masuk ke neraka, ke maut, tapi karena Tuhan yang sudah menebus kita, akhirnya menjadikan kita mempunyai hidup yang kekal. Dan melalui firman yang kita baca, ya itu kita bisa melawan iblis, ya kan? Yakobus 4 ayat 17, faedah dari kita membaca Alkitab itu ada, ya. Firmannya itu ada, ya. Tunduklah pada Allah, kita taat, kita lakukan apa yang Tuhan mau, perintah-perintahnya, dan saat itulah kita bisa melawan iblis, ya. Kita bisa melawan dia, ya. Karena kenapa? Hari lepas hari kita hidup itu adalah perjuangan, peperangan. Gak mungkin kita, walaupun dalam keadaan baik, walaupun dalam keadaan tidak ada apa-apa, tetap kita harus berjuang. Kenapa? Untuk menjaga, ya. Kalau kita untuk mencapai sesuatu kita berjuang habis-habisan, itu adalah benar. Tapi untuk mempertahankan lebih susah daripada kita mengawalinya, lebih susah, ya. Godaannya lebih tinggi. Oke. Yang ketiga, sahabat Allah mempunyai integritas. 1 tahun yang lalu kita temanya adalah integritas, ya. Bagaimana integritas kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, ya. Yakobus 4 ayat 8. Tahirkanlah tanganmu, ya, bagi hai orang yang berdosa, sucikan hatimu, hai kamu yang mendua, ya. Itu artinya apa? Apa yang ada di dalam dikeluarkan dan dilakukan adalah satu garis yang sama. Karena apa?
Karena hatinya sudah disucikan Tuhan, apa mulutnya pun atau tindakannya pun adalah sama. Jangan di hatinya A, keluarnya nanti B. Ya, itu yang tidak. Ya, tapi itu yang harus kita lakukan adalah satu jalur. Karena apa? Karena kita akan dilihat oleh orang. Kita akan dilihat oleh orang. Orang akan bilang, oh kamu itu ya, katanya pelayanan, katanya rajin ke gereja, nggak pernah absen doa, semua 1, 2, 3 semua lengkap. Tapi pas ketemu, wah mau bilang haleluya kagak bisa, ya kan? Karena apa? Dari sikapnya, karena satu kata saja orang bisa melihat kita, kok kayak gitu ya? Oh kayak gitu ya. Itu benar-benar membuat habislah semua. Ya, orang akan bilang, oh dia aja kayak gitu, ya udah jangan ikutan. Jadi integritas kita itu benar-benar harus terlihat. Apa yang ada di dalam, apa yang dilakukan dan diucapkan harus terlihat. Sehingga apa? Nama Tuhan dimuliakan dan orang akan bilang, oh ya saya mau ikut dia. Oh orang Kristen, orangnya Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus. Oh kok seperti ini ya, aku pun mau ikut dia. Itulah tuaian nanti ya. Amin. Nah, kunci daripada menjadi sahabat Allah. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah. Yuk kita dekat-dekat pada Allah. Maka ia juga akan dekat-dekat ke kita. Ya kan? Kalau kita nggak pernah dekat, ya Tuhan juga nggak dekat. Anak kecil, ya banyak kan anak yang jaga anak siapa? Ada nggak yang jaga anak? Ya aku tanya yang jaga anak, ya. Kalau Anda dekat dengan anak, anakmu akan dekat kepada dikau kan? Tapi kalau mama papanya kagak pernah, karena baru kemarin ada satu anak bilang gini, saya nggak bisa kemana-mana, Cek. Kenapa? Karena anak itu akan ikut saya. Dia bilang, loh mama papanya nggak mau. Anaknya ditaruh ke mama papa 1 menit aja anaknya udah kagak mau. Kenapa? Mama papanya ogah, sana-sana ikut Cece, sana-sana ikut Cece. Jadi Cecenya jadi mamahnya, ya kan? Karena kenapa? Pada waktu nanti dia pergi ke sekolah, Cece yang ngadepin. Nanti gurunya ngomong apa ya, Cece yang ngadepin. Ke dokter, Cece yang ngadepin. Jadi anak lebih dekat sama Cecenya daripada mama papahnya. Demikian juga kita. Gampang, kalau kita mau mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Ya. Di dalam saat kita mendekat, kita harus mempunyai satu hati. Hati yang berusaha untuk melekat. Mazmur 91. Ya. Setiap kali hari kita mendeklarasikan Mazmur 91, hatinya melekat kepadaku. Wah, rasanya enak banget. Hatinya Tuhan melekat. Apa yang Tuhan berikan? Perlindungannya sempurna, penyertaannya sempurna. Bahkan apa yang kita tidak lihat, apa yang kita dipikirkan, itu ayat itu akan terjadi bagi kita semua. Amin. Melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, tinggal udah mendekat, melekatnya udah nempel, masuk ke dalam. Roh Kudus diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk supaya kita mengaktifkan. Seminggu yang lalu mengaktifkan Roh Kudus. Ya. Hari-hari ini saya selalu mengaktifkan dia. Dulu nggak pernah mengaktifkan. Ya. Udah tahun ini saya terus aktifkan. Di saat apa? Di saat saya kerja. Di dalam pekerjaan saya ya, itu udah cukup lama, kayaknya udah 15 tahunan saya nggak pegang uang. Cuma saya kasih duit aja, tapi nggak pernah pegang untuk uang masuk. Ya. Nah, 2 bulan ini saya disuruh pegang in and out, orang bayar dan keluar gitu. Itu tuh kalau kapasitasnya tinggi, ya in and out itu membuat cucuran keringat. Soalnya kenapa? Ada sekali saya loss $100. Aduh Tuhan, loss $100 kemana gitu, nombok lah. Kan kesel ya rasanya, gitu ya, udah bener-bener diberesin kok $100 gitu, kalau dikasih nggak apa-apa, kok ini kesalahan gitu loh. Akhirnya selalu bilang, Tuhan, Roh Kudus, aku hari ini akan menyelesaikan bersama dengan Engkau. Aku nggak mau $1 pun juga aku nggak mau, karena satu kesalahan kecil.
Tapi saya bisa hari ini. Roh Kudus, tolong aku, pakai mataku, pakai telingaku, pakai tanganku yang terutama ini, supaya benar, gitu ya. Dan memang itulah kejadian. Saya nggak pernah lost, sejak itu nggak pernah lost. Kenapa? Karena dulu saya nggak pernah aktifkan, ya udahlah, aku doa biasa, tetapi menyertakan dia 100% tidak. Tetapi sejak itu berapa bulan ini sudah terus. Karena apa? Karena terus sering harus melakukan itu dengan kapasitas yang targetnya tinggi sekali, turun naiknya itu. Ya, apalagi kalau ada mendadak di tengah jalan ada pemeriksaan, itu langsung rekod dari satu cabang langsung cek jatuh, ya. Itu jatuh sekali. Makanya mengaktifkan Roh Kudus yang 1 minggu yang lalu itu benar-benar aku merasakan sekali. Itu hal sepele ya. Hal sepele di mana saya mengaktifkan yang kayaknya menurut orang lain, teman-teman sekerja saya cuma bilang, itu mah karena keteledoran aja. Betul, saya teledor. Tetapi keteledoran itu kan bisa dihindari. Betul kan? Bisa dihindari. Kemampuan saya nggak ada. Tetapi saya minta Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus bantu saya. Roh Kudus jaga saya. Disitulah kenapa kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja dan nyata. Pilihan kita cuma ada 2. Jadi sahabat Allah atau jadi sahabat dunia. Ada satu lagu yang sekolah minggu. Ada 2 jalan, yang satu lebar, yang satu sempit. Sama, dunia ini memberikan, kita itu diberi 2 jalan. Jalan yang lebar itu akan menuju kepada kebinasaan, ya. Tetapi itu akan memberikan satu kepuasan demi kepuasan. Apapun yang dikerjakan oleh jalan yang lebar, ya, itu dunia memberikan satu kepuasan. Korupsi bisa terjadi, segala bisa terjadi karena kepuasan. Tetapi dengan jalan jadi sahabat Tuhan, itu adalah jalan yang sempit. Tuhan sudah bilang, jalannya sempit dan gak gampang. Dan akan banyak orang yang gugur di jalan ini. Ya, jadi sahabat Tuhan itu yang akan memampukan kita berjalan di jalan yang sempit. Jalan yang akan kita tempuh dan yang jalan akan menjadi satu kemenangan di dalam hidup kita. Amin. Apalagi tahun ini adalah tahun bangkit dan jadi pemenang. Tidak mungkin ada seorang pun mau jadi nggak menang. Saya pun pengen menang dalam segala hal. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam pertemanan pun kita pengen menang. Menangnya bukan menang saya ini menang, tetapi menang untuk menjangkau jiwa. Di dalam keluarga menang menjangkau jiwa dan menang mempertahankan keluarga. Di dalam pelayanan kita memberikan yang terbaik dan keluar jadi pemenang karena akan banyak jiwa-jiwa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Di dalam pekerjaan kita dilihat dan kita bisa menang karena kita ada di dalam Tuhan. Dari mana yang akan kita pilih? Sebagai sahabat dunia atau sebagai sahabat Allah? Pilihan ada di tangan kita, ya. Nah, satu tip, ya. Yohanes 15 ayat 14 tidak ada di sini, ya. Kamu adalah sahabatku, Tuhan Yesus bilang. Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, paling gampang dan paling enak, Tuhan sudah bilang, ya. Jadi sahabatku, gampang, enak, semuanya akan Tuhan berikan. Tapi satu, ikutilah perintah-perintahku. Sampai hari ini, apakah kita mau mengikuti perintah Tuhan? Apakah kita mau mengikuti jalan Tuhan? Jalannya gak gampang, tetapi penuh dengan kemenangan di ujung jalan. Amin. Itulah, dan hari ini coba lihat, ya. Roh Kudus dicurahkan. Ya, di Roh Kudus dicurahkan. Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, ya, Roh Kudus yang ada di sini yang akan menuntun. Roh Kudus yang akan menjaga, Roh Kudus yang akan memberi penghiburan, Roh Kudus yang akan membimbing, bahkan Roh Kudus yang akan memberikan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus tuh kasih tahu. Amin. Nah, itulah makanya kenapa yuk kita pilih yang benar-benar menjadi pilihan kita. Mau jadi sahabat Tuhan
Allah atau mau jadi sahabat dunia yang memberikan segala fasilitas kepuasan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan pilih yang terbaik. Masing-masing orang mempunyai pilihan. Masing-masing orang diberi kebebasan untuk memilih. Ya, pasti kita akan memilih bukan yang kurang baik, tetapi yang terbaik, yaitu mari kita jadi sahabatnya Yesus. Mari kita menjadi sahabatnya Tuhan, supaya kita bisa menyatakan kemuliaannya. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri.